Halo, ini kita di tipe Danes di Aruba Villa, tipe premiumnya di Aruba Villa untuk lebar 15. Kita langsung lihat keluar baru ke dalam. Jadi kalau teman-teman bilang ukuran 15 kali 18 nggak ideal banget, karena luas tanahnya nggak 1:2, seharusnya kan 15 kali 25 atau 15 kali 30, minimal ya 15 kali 24 lah. Tapi di rumah tipe Danes penataannya dibuat sedemikian rupa dengan luas tanah yang ada, itu ruangannya bisa optimal. Bayangin aja halaman belakangnya ukurannya 7 kali 3, 21 meter persegi, cukup ideal, dan masih ada kanopi temper. Kita kembali ke ruang tengah. Teman, ini kita berada di Aruba Villa di rumah tipe premium, karena satu row ini isinya 21 rumah. Dan lihat dari tampak depannya keren kan, jadi ada model kayu, motif kayu, tapi sebenarnya ini aluminium. Untuk tipe Danes ini lebar 15, kakaknya dari tipe Dace yang sudah pernah ada videonya. Luas bangunannya 335 untuk 2 lantai. Mulai dari carport, carportnya ini lebarnya 5,1 tadi saya ukur nih, 5,1 sampai 5,2an. Panjangnya biasa untuk mobil 5 meter. Di sisi kiri persis ini terdapat taman samping yang biasanya dipergunakan sebagai garasi dalam. Kita langsung ke area teras depannya. Teras depan ini kurang lebih ukurannya 3,5 kali 2,5, dan di atasnya terdapat kanopi dengan kaca temper yang sangat cantik. Kita langsung masuk ke dalam ya. Wah, di luar memang lagi dikebut pengerjaannya, karena apabila Anda membeli dari rumah tipe premium ini, serah terimanya di bulan September. Yang urgent mau beli rumah sekaligus sama interiornya, bisalah nanti kita kasih penawaran yang terbaik. Jadi Anda lihat apa yang Anda dapat di rumah contoh tipe Danes ini. Tinggi voidnya ini 7,5 meter nih teman-teman. Dan untuk interiornya saya suka, ini adalah ciri khas dari brand ini. Brand interior yang satu ini dia adalah ada 3D-nya ini. Nah, jadi kalau 3D ini berarti interiornya kebanyakan pasti punyanya brand ini. Nah, ini 3D-nya keluar ini. Dan di area sini, foyer ini, hanya terdapat sebuah sofa panjang ya. Dempet-dempetan saja. Tapi yang di sini buat kesan rumahnya itu megah, mewah, ini adalah area void. Karena pencahayaannya tuh bantu banget. Dan di area void dengan tinggi 7,5 meter, ini bisa ditempatkan lampu yang membuat kesan mewah di rumah ini. Jadi nanti bila teman-teman membeli yang unit kosongan juga jangan kaget, biasanya agak sedikit beda. Karena di sisi sebelah kiri, ini coba di syuting di sebelah sini, di area yang AC yang ditempatkan ini apabila polos itu kurang cantik.
tapi dengan adanya beberapa wall panel yang menempel di area ini membuat kesannya itu menyatu dan cantik banget. Tapi yang area sini ini seharusnya los. Jadi ini rumah tipe konsepnya itu nggak ada sekat, tapi oleh interior disekat partisi yang sangat cantik. Biasanya kalau Anda lihat kan rumah seperti ini biasanya televisinya bolak-balik. Kali ini enggak, karena ini memang hanya penyekat ruangan. Untuk ruang depan ini ukurannya 3,8 dikali 7,8, jadi hampir 4 kali 8, hampir 4 meter kali 8 meter. Tapi di area yang sedikit menyempit di sini ini 2,8 dikali 7,8-nya tetap sama, dan tetap nggak ada yang terlupakan. Ini area yang private untuk publik. Jadi teman-temannya, misalnya anak-anak kita lagi dapat belajar kelompok di depan, lagi lesehan mungkin ya, ini bisa ditutup nih. Nah, saya coba ilustrasikan nih teman-teman. Bahkan ini saya lihat ada kuncinya di sini nih. Jadi asik banget nih interiornya. Dan sebelum kita masuk ke ruangan tengah, kita ke area yang ada di depan. Ini disebut powder room. Powder room ini kamar mandi 2-in-1 dengan kamar mandi dalam yang ada di kamar tidur lantai 1. Jadi di area powder room ini terdapat apa aja ya, seperti biasa kloset, wastafel, kaca rias. Karena ini kamar mandi 2-in-1, jelas selalu harus disediakan shower. Untuk kamar mandi 2-in-1 ini ukurannya 1,9, hampir 2 meter dikali 2,9 atau hampir 3 meter. Dan untuk area kaca sunblock ini kan menambah pencahayaan yang sangat terang, padahal di sore hari. Ini teman-teman cukup oke, karena apabila kita mandi di area sini, yaitu kita masih ada jarak sekitar 1 meter, nggak perlu dibeli roller blind pun saya rasa masih aman, kecuali kalau mau goda tetangga depan ya, mandinya deket-deket gini ya, siluetnya kelihatan. Kita harusnya ke area belakang, tapi area belakangnya kita masuk dari kamar tidur yang ada di lantai 1. Selamat datang di kamar tidur lantai 1 yang menawan hati. Ini keren banget nih kamar mandinya ini. Dan untuk hemat space-nya, di sini kita pakainya nggak pakai pintu biasa, tapi pintu geser. Jadi hemat banget untuk space ruangnya. Walaupun kamar ini sendiri itu ukurannya cukup besar. Untuk kamar tidur di lantai 1 ukurannya 3,5 kali 5 nih, 3,5 meter lebarnya, panjangnya 5 meter, dapat pencahayaan yang besar-besar, sirkulasi udara, sirkulasi cahayanya dapat banget di kamar ini. Dan untuk rumah contoh seperti yang teman-teman lihat di sini sudah menggunakan wardrobe model kaca yang semi transparan, serta terdapat meja rias plus beberapa kabinet yang ada di sini. Ini ranjangnya juga sudah double, dan untuk wall panelnya cantik banget, dilengkapi dengan lampu-lampu
LED-nya. Kita lihat ke ruang tengah yang keren habis. Jadi untuk rumah tipe Danes ini terbagi dua ya teman-teman. Ini yang area tadi depan, yang seharusnya ini semua menyatu tanpa sekat, tapi disekat partisi oleh interior. Saya tutup ya, ini. Dan di layar yang kedua ini, kita di sini disediakan area makan. Jadi apabila makan, supaya lebih privasinya lebih oke, nggak langsung dari pintu utama, kita tutup nih sekatnya. Jadi keren. Dan langsung dari area makan kita tembus ke area ruang keluarga, ruang tamunya yang ada di depan. Ini ruang keluarganya, televisinya juga sudah diberikan di rumah contoh, ukurannya juga nggak tanggung-tanggung. Ini berapa in? Saya nggak punya di rumah jadi saya nggak hafal. Dan di sini sofanya, aduh kalau boleh diduduki, ingin duduk nih, nyaman banget, besar-besar. Pencahayaannya, penataan plafonnya ini cantik, bakal betah banget di sini. Untuk sekedar informasi, tinggi plafonnya ini 3,2 dan untuk yang ada cowak-cowaknya ini 3,5 meter sampai ke area yang paling tinggi. Di belakangnya terdapat halaman belakang. Tapi sayang untuk di video pasti kelihatan ya, ini agak berembun karena terlihat AC-nya. Seharusnya ini ketika clear, taman belakangnya keren banget. Kita langsung ke taman belakang yang ada di rumah tipe Danes. Halaman belakangnya ini ukurannya 3 kali 7 meter nih, 2,9 kali 6,8 lebih tepatnya. Dan area teras yang sekarang saya lagi berdiri ini 2,8 dikali 2,8. Jadi kalau teman-teman bilang ukuran 15 kali 18 nggak ideal banget. Karena luas tanahnya nggak 1:2, seharusnya kan 15 kali 25 atau 15 kali 30, minimal ya 15 kali 24 lah. Tapi di rumah tipe Danes penataannya dibuat demikian rupa dengan luas tanah yang ada, itu ruangannya bisa optimal. Bayangin aja halaman belakangnya ukurannya 7 kali 3, 21 meter persegi, cukup ideal dan masih ada kanopi temper. Kita kembali ke ruang tengah. Di ruang tengah ini teman-teman beli rumah contoh nggak akan rugi, karena untuk men-setting AC ditempatkan di tempat yang sulit itu juga bakal nggak kepikir. Ini bayangan, ini adalah bordes tangga nih, tempat pemberhentian tangga. Biasanya bordes itu di area tangga yang besar. Ini bisa ditempatkan AC-nya di sini, nggak kesentrong untuk area makan maupun area keluarganya. Keren banget. Di bawah tangga supaya space-nya, ruangannya nggak termakan, ini nggak dibuat gudang untuk sisi yang tinggi. Untuk sisi yang rendah dibuat gudang, yang sisi tinggi ini dibuat tempat-tempat penyimpanan. Jadi punya koleksi apa ya, tas branded mungkin boleh nggak taruh sini, atau sepatu ya, sepatu. Pokoknya ini disediakan tempat penyimpanan, mau dibuat koleksi apapun silahkan. Dan kita ke area yang sangat nyaman buat ibu-ibu, area dapur. Untuk area dapur, ini ukurannya 3 dikali 8 meter. Lebih pasnya 2,8 dikali 7,8.
Jadi hampir 3 meter dikali 8 meter. 8 kali 3 itu 24 meter persegi hanya untuk dapur. Keren banget, mantep banget. Di sini untuk cuci piringnya, tempat penyimpanannya, koleksi pancinya para mama ini, mama mania. Setiap kali ada sale Tupperware, sale apapun, ini bisa masuk semua ya. Bayangin, banyak di sini tempat penyimpanannya. Dan di sini juga masih ada beberapa tempat penyimpanan. Dan di area meja bar ini kita juga masih bisa ya untuk ngopi-ngopi cantik, nyantai di sini, serta masih dapat view ke arah halaman belakang yang cantik banget untuk rumah contoh tipe Danes ini. Di sini nih teman-teman bisa lihat ruang penyimpanannya banyak banget nih. Ada banyak banget. Ini di shoot mundur aja enggak apa-apa, dilihatin di sini banyak sekali tempat-tempat penyimpanan. Ini elektronik juga sudah dapat ya, seperti kulkas 2 pintu, microwave dan dispenser. Di area dapur ini terdapat area tangga yang tadi saya ceritakan. Jadi untuk sisi yang tinggi itu dibuat tempat penyimpanan atau lemari-lemari, dan sisi yang rendah ini dibuat gudang, dan gudangnya itu aksesnya dari dapur kotor ini. Untuk area gudang ini ukurannya 1,3 kali 3,5. Jadi kan area tangganya itu lebarnya memang oke banget. Itu 1,3 meteran. Ini 1,3 dikali 3,5. Sebelum kita balik ke ruang utama, kita mau bahas ke area samping yang tadi dari depan. Anda lihat ada taman samping yang bisa dibuat garasi dalam, dan itu adalah ART areanya. Ini ART areanya cukup oke nih. Jadi untuk untuk area taman samping, jadi sudah dapat, teman-teman beli kosongan pun sudah dapat seperti ini, termasuk jalan setapaknya, tamannya, semuanya sudah dapat seperti yang ada di video ini, walaupun Anda beli rumah stok atau rumah yang tanpa furnish. Ukurannya apabila teman-teman ingin jadi garasi dalam karena mungkin punya mobil kesayangan atau sepeda motor kesayangan, ukurannya 3,3 dikali 5 meter, jadi masih oke. Dan di sisi kiri saya ini terdapat area mesin cuci nih. Di lorong ini ada 2 ruangan lain, yaitu kamar mandi untuk ART yang ada di sini. Ukurannya 1,1 kali 2,1 kamar mandinya. Dan untuk area kamar tidur ART-nya ini 2,1 dikali 2,4. Dan manusiawi sekali, tetap ada bukaan jendelanya ya teman-teman. Kita balik ke ruangan utama yang ada di lantai 1. Ini jika kita lihat di sini, semua fungsi ruangnya sudah kita ulas nih. Hanya mungkin di video sedikit kurang kerasa ya kalau belum lihat tamannya nih. Nah, ini adalah taman belakang yang mantep banget. Di atasnya ada kanopi temper, terdapat teras yang cukup oke apabila ingin ngopi-ngopi di area outdoor. Dan bila mau makan Indomie kan butuh meja. Di area coffee table ini juga mantep banget. Kita langsung ke lantai 2 yuk. Di lantai 2 ini, sebelum masuk ke lantai 2 kita ke area tangga. Di sini railingnya stainless, handle-nya handle kayu, dan dilengkapi dengan kaca temper. Jadi perpaduannya sudah cantik banget. Untuk area tangganya, lebar totalnya ini 1,3 meter. Seperti biasa, tingginya 18 cm. Dan tapakannya sudah saya ukur 30 cm. Ini adalah rumus ideal untuk area tangga. Jangan kurang dari 30 cm, jangan lebih dari 18 cm, dan lebar tangga minimal kalau bisa 1 meter. Ini 1,3 dan semuanya sudah memenuhi standar.
Jadi kalau mau naikkan barang, lemari-lemari yang besar dan lain sebagainya, itu nggak bakal kesusahan. Nah, untuk area seperti ini minimal harus 2,1 ke atas. Ini sudah jelas Pakuan memperhatikan semua estetika yang ada. Ini yang saya tadi maksud area bordes. Jadi di sini 3,6 meter. Ini sisi area tangga yang tinggi, ini yang rendah yang untuk dibuat gudang. Kita ke landed area yang ada di lantai 2. Untuk landed areanya ukurannya ini 4 kali 3 nih teman-teman, kurang lebih, atau lebih tepatnya 3 meter, 2,7 dikali 3,8. Dan satu-satunya pencahayaan untuk area tangga ini memang dari area void ini. Landed area ini juga pencahayaannya hanya ada satu-satunya dari area void ini. Di sini ya dengan ukuran seperti yang teman-teman lihat, 3,8 dikali 2,7, ya nggak minimal nggak langsung lorong untuk kamar-kamar, masih ada landed areanya, serta masih bisa ngintip-ngintip nih. Untuk paling nggak kita lihat di area ruang tamu kita masih ada anak-anak kita yang belajar kelompok mungkin. Di sisi kiri ini terdapat kamar utama dan 2 kamar sebelumnya. Untuk kamar utama kita bahas terakhir aja. Kita masuk ke kamar yang ada di depan saya persis. Kamar yang ada di belakang. Ini untuk kamar anak yang ada di belakang. Untuk ukuran kamar anak yang ada di belakang, ini 4,6 dikali 4,8. Tapi saya hanya bercanda. Karena 4,6-nya itu saya ukur dari sini nih teman-teman. 4,6 kali 4,8. Actualnya yang di sini itu enggak 4,6. Itu ukurannya 3,3 dikali 4,8. Ini yang actual ya, 3,3 dikali 4,8. View-nya bagus banget. Di sini ada sky garden nih. Jadi kebetulan untuk di area rumah contoh, kalau yang rumah kosong saya lihat ini kemungkinan hanya dark. Dan di sini tetap untuk area pencahayaan ke arah dapur tadi, memang belum saya jelaskan, itu ada kaca temper. Dan area kaca tempernya itu nanti dapatnya ya seperti itu yang untuk kosongan. Dan untuk area taman sky garden yang ada di belakang ini ukurannya 3,3 dikali 2,9. 3,3 dikali 3 lah, lebih enak nyebutnya. Kita nggak lupa di sini setiap kamar tidur selalu harus dilengkapi kamar mandi dalam. Teman-teman, di sini kamar mandi dalamnya seperti biasa, area kloset, area kaca rias, wastafel. Memang wastafelnya belum dilengkapi dengan air panas dingin, hanya di kamar utama. Untuk tipe Aruba Villa maupun tipe lainnya hanya di kamar utama yang wastafelnya itu sudah ada panas dinginnya. Dan untuk standar area shower dan lain sebagainya pasti sudah ada dong. Untuk ukurannya ya nih teman-teman ya, 1,8 dikali 3,3. Ini persis sama seperti hampir mirip yang ada di lantai 1 tadi ya teman-teman, kayak gini. Showernya juga masih belum double lah untuk kamar utama yang sudah ada rainy shower dan window shower. Oke, kita langsung masuk ke kamar anak yang ada di depan. Kamar anak yang menghadap ke depan ini memiliki ukuran yang mantep, 3,5 dikali 5 meter. Oke banget kan, 3,5 kali 5 meter. Dan pencahayaan sirkulasinya itu besar sekali menghadap ke area depan rumah. Nggak lupa selalu dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Untuk
Kamar mandi dalamnya ukurannya 2 meter dikali 2,8 kurang lebihnya ya. Seperti yang di depan, jangan lupa. Tapi sebenarnya seharusnya, logikanya, idealnya, kalau showernya di sana, mandinya harusnya pasti di sini. Jadi aman. Kecuali Anda joget-joget, nggak sengaja nempel di sini pasti kelihatan. Kalau enggak harusnya aman dan nggak perlu dibeli roller blind. Kalau takut kelupaan, tiba-tiba jalan, lebih baik kasih roller blind, itu lebih oke. Nyantai. Dan di sini area wastafelnya juga belum ada panas dingin, kacanya juga mantep, besar. Soket untuk listriknya juga sudah disediakan. Semua untuk ini sudah keramik kasar dan pelandaiannya sudah diatur untuk masuk langsung ke lubang pembuangan. Kita cari yang paling cantik, yang paling kita tunggu dari rumah tipe Danes ini, yaitu kamar utama. Jadi kamar utama ini Anda bisa lihat, ini pintunya dari depan ya. Pintunya kan double, kupu tarung. Masukin barang mantap banget. Dengan lebar 1,8 meter. Tingginya ke plafon 3,2. Kalau dari sini kurang lebih 3 meteran. Dan kepotong 40 cm untuk mainan. Jadi nggak full, supaya nggak gampang mulet ketika musim berubah. Kalau kayu mulet, nanti jadinya nggak bisa ditutup. Kita mengantisipasi untuk hal-hal tersebut. Kita masuk ke kamar utama yuk. Di kamar utama, ini teman-teman di sini dibagi menjadi dua, area walk-in closet dan area untuk tidur atau untuk relax. Kita langsung ke area kamar utamanya ya. Untuk area kamar utama di sini kita lihat area tidurnya. Ini ukurannya 5 kali 6 meter, 5 meter dikali 6 meter. Di 5 kali 6 ini dapat apa saja nih teman-teman? Yang jelas sudah dapat ranjang. Kalau untuk tipe yang bawah-bawahnya kamar utama sudah pasti 2 kali 2. Seharusnya ini tadi saya lupa ukur. Tapi seharusnya ini pasti dapatnya minimal 2 kali 2. Masa kalah dengan tipe adik-adiknya kan nggak mungkin. Dan ornamennya unik banget ya, unik banget. Wah, ini 3D-nya nggak main-main nih. Kalau kejatuhan batu tidur bisa tidur selamanya. Enggak, ini hanya hiasan saja, tapi unik. Coba teman-teman lihat nih, keren banget nih ide interiornya. Dan yang paling membuat kita sangat betah di sini itu wall panel yang ada di sisi depan. Di sini terdapat televisi. Ini saya rasa kemungkinan granit ya. Mohon maaf kalau mungkin saya salah kalau ini marmer, tapi saya rasa ini adalah granit. Cantik banget dan ada lekuan-lekuan. Di dalamnya terdapat lampu-lampu LED. Di sini juga ada meja urgent untuk bekerja di tengah malam, deadline belum selesai, atau ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita selesaikan pada saat kita kelupaan di rumah atau kita sedang WFH ya. Ini bisa dijadikan spot area yang sangat oke banget. Jadi di sini bekerja sambil lihat istrinya nonton drama Korea. Wah, nggak fokus bro. Ini area tempat duduknya nih di sini. Jadi namanya rumah mewah ya, harus modelnya seperti hotel nih. Untuk area duduk, nyantai di sini, ngobrol sama suaminya yang lagi kerja, dan untuk lain sebagainya. Bisa Anda imajinasikan sendiri. Dan bila kurang puas, Anda bisa langsung lihat ke lokasi, kontak Antonius. Di depan Antonius ini terdapat sebuah area walk-in closet.
Dan saya tahu untuk Anda sekalian dengan budget rumah yang sudah segini, seharusnya ini area lemarinya nggak ada apa-apanya, karena koleksi dari para sultan ini mantep banget. Ini yang sudah tersedia di sini ya, begini nih. Lemarinya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bukaan, dan sisi kanannya terdapat kaca rias atau meja rias. Kita masuk ke kamar mandi, kamar utama. Untuk area walk-in closetnya, supaya saya nggak lupa, ternyata sudah saya ukur. Sudah ukur susah-susah, lupa ngomong. Nggak lucu kan? Ukurannya 3,5 dikali 5,1 untuk area walk-in closet. Untuk area tidur yang tadi itu 5 dikali 6, kurang lebihnya ya. Untuk kamar mandinya 2,6 dikali 2,8. Seperti apa kamar mandinya? Di sini teman-teman bisa lihat untuk tipe apapun di Aruba Villa yang premium atau di Pakuwon City yang tipe premium yang baru, itu wastafelnya sudah 2 untuk tipe premium ya. Jadi T-Series atau Aruba Villa yang edisi premium. Edisi premium yang baru kita bahaskan 2, tipe Dace dan tipe Danes. Ke depan ada tipe Delfin dan Delfin Hook. Jadi harus ikuti, harus subscribe kita, ikuti, karena kita yang paling terupdate untuk di Pakuwon City. Ini di sini sudah ada dua keran, dan kerannya ini sudah ada air panas dan air dingin. Kaca riasnya sudah sangat besar. Dan untuk rumah standarnya seharusnya Anda dapat juga top table-nya seperti ini bakalan. Hanya yang di bawahnya ini yang Anda nggak dapat, yaitu tempat-tempat penyimpanan. Dan di area kanan ini adalah area untuk mencari inspirasi. Kita langsung ke area shower. Ini bisa dimodifikasi, mungkin teman-teman bisa tambahkan sendiri. Jadi tertutup, setelah serah terima bisa tutupan bukaan atau geser, supaya ketika kita mandi dengan nyanyi-nyanyi itu airnya nggak kemana-mana nih. Dan ini area kasar, yang itu area halus. Oke. Untuk rumah tipe Danes sudah selesai semua, sampai habis, sampai tuntas, sampai sedetail-detail ukurannya. Menurut teman-teman, kita lanjut ke sana ya. Menurut teman-teman, rumah ini bagaimana? Kasih di kolom komentar. Dan masih penasaran, kalau nggak percaya kalau ini rumah yang sangat bagus penataannya, teman-teman bisa kontak Antonius untuk lihat dulu. Nggak usah buru-buru beli. Lihatnya gratis, appointment. Saya ajak, nanti bila Anda cocok, saya siapkan penawaran yang istimewa. Sampai jumpa di lokasi.